kita mau belajar dulu tentang self love gitu ya. Sedikit aja gitu. Saya sharing. Kemudian kita akan langsung praktek dan kita akan diskusi bareng gitu dari pengalamannya bagaimana. Jadi ada yang mengatakan bahwa di masyarakat modern itu penting sekali untuk kita mempraktekkan self love atau kata lainnya self compassion gitu ya. Nah, kalau di Buddhis itu biasanya kata-katanya metta karuna gitu ya. Nah, yang menarik adalah biasanya pada saat kita latihan metta karuna itu kalau di wihara-wihara jarang diarahkan ke diri sendiri ya. Biasanya diarahkannya ke semua makhluk gitu ya. Kalau kita baca Metta Sutta itu kan tidak ada di diri sendiri gitu. Bahkan ada cerita yang menarik gitu. Suatu saat Dalai Lama itu pernah kaget gitu ketika para ilmuwan barat itu berkata bahwa banyak orang sekarang anak muda itu membenci dirinya sendiri. Jadi pada saat itu Dalai Lama kaget, hah? Benci diri sendiri gitu. Saya kok baru pernah dengar. Bagaimana mungkin saya bisa benci diri saya sendiri gitu ya. Tapi itu di masyarakat modern banyak banget gitu. Contoh, kita lihat Instagram teman kita yang lebih asik gitu ya. Yang kayaknya udah liburan kemana-mana, udah, wah rumahnya kayaknya enak banget gitu. Jangan kita kok gini-gini aja gitu. Dan kita mulai tidak senang terhadap kenyataan diri kita saat ini. Itu pun kita sebenarnya sudah muncul rasa permusuhan gitu ya. Semacam rasa permusuhan terhadap kondisi saat ini. Jadi kita ini kalau mau belajar self love sama self compassion, yang pertama adalah kita belajar tidak menghakimi. Gitu. Karena seperti kita mendengarkan teman kita yang sedang misalnya kesusahan gitu ya. Misalnya Jessica atau Wiranada atau Bella atau Edward di sini ya. Kalau misalnya ketemu orang yang teman yang lagi menderita gitu, kira-kira kalian kasih nasihat atau didengerin? Gitu. Mungkin boleh sharing dikit. Kira-kira kalian ngasih nasihat atau dengerin aja gitu. Teman kalian punya masalah gitu. Atau kalian sendiri deh sharing mungkin enaknya bagaimana? Kalau kalian punya masalah itu enaknya kalian minta nasihat atau kalian minta didengerin orang? Begitu. Mau jawab kok. Boleh Detri, silakan. Kalau Ya. dari yang saya tahu ya dari segi ilmu psikologis itu tuh yang ingin pertama kali manusia lakukan ketika dia punya masalah itu hanya ingin didengarkan dulu. Oke. Itu sih, dia pengen apa ya, menceritakan keraguannya dia apa kayak gitu. Harapannya pengen didengerin dulu sih kayak gitu. Termasuk kayak orang lagi ngalamin duka gitu ya. Ya harapannya ya kita cuma dengerin aja sih apa keluh kesahnya dia apa, ini mendiang gini seperti itu sih kok. Mungkin ada yang lain, pendapat lain mungkin silakan ditambahkan. Apakah Detri setuju dengan ilmu, maksudnya secara psikologi tadi, ilmu psikologi? Iya sih, itu memang apa ya ilmunya ilmu manusia sih, psikologis itu. Ya. Memang ada benarnya seperti itu kok. Oke. Thank you Detri udah sharing dan ada Evi di sini. Oh, didengerin dulu. Jadi pertama-tama temannya curhat didengerin dulu. Baru habis itu diberi nasihat gitu yang lagi curhat. Oke. Jadi mendengarkan jadi salah satu yang utama ya. Berarti. Thank you teman-teman yang udah sharing. Mungkin jawaban teman-teman yang lain juga mirip gitu ya. Kita pengen didengarkan. Dan orang lain juga suka didengarkan gitu ternyata. Tetapi kita itu jarang mendengarkan diri sendiri. Misalnya nih, aku capek gitu. Misal pikiran kita bilang gitu. Tapi kita biasanya sabotase gitu. Kita cut gitu. Enggak kok, saya nggak capek gitu. Kalau saya capek ini kan tandanya saya malas gitu. Saya lemah gitu kan. Dan berbagai macam suara-suara lain yang biasanya kita tangkis. Padahal kita sebenarnya butuh istirahat misalnya. Misalnya kita sebenarnya butuh temen nih gitu ya. Tapi kita karena merasa tidak ada yang cocok dengan kita, kemudian kita berkata gitu, oh ya ya udah memang nggak butuh teman, ngapain saya sendiri aja bisa gitu ya. Akhirnya mungkin kita jadi orang yang keras gitu, karena kita sendiri nggak tahu, kita nggak pernah dengerin bahwa memang saya itu butuh teman loh gitu ya. Kalau nggak ada teman ya serba susah gitu. Hanya saja kita
eh, kemudian menjustifikasi bahwa sendirian itu oke, gitu ya. Jadi kita mensabotase atau mengkat semua suara-suara yang sebenarnya itu yang kita butuhkan, gitu. Karena mungkin ketika di keluarga kita, di lingkungan kita itu mengatakan misalnya, oh Jessica kamu harus begini, gitu. Ya. Oh Jessica kamu nggak boleh marah, gitu. Yurana kamu nggak boleh sedih, gitu. Apalagi kalau misalnya kita di Buddhis, gitu ya. Kita kan dianggap kayak, wah jangan-jangan ini kekotoran batin, gitu. Kita nggak boleh melakukan ini. Jadi kalau kita marah, kita merasa jelek banget. Oh ya, kenapa kekotoran batin saya tebal banget, gitu. Nah, akhirnya semakin kita nggak suka kekotoran batin, semakin apa? Semakin kekotoran batinnya makin menumpuk, gitu. Dalam artian apa? Kita marah karena kita marah. Kita semakin sedih karena kita sedih, gitu. Kenapa saya marah? Kenapa saya sedih? Akhirnya tambah jengkel. Ketika jengkel, akhirnya apa yang dipupuk? Dosa lagi ya, atau kemarahan ya. Jadi akhirnya siklusnya nggak pernah berhenti. Pada saat kita membenci apa yang ada di bagian diri kita, maka kita justru akan mengulanginya lagi dan lagi. Jadi sekarang kita akan mau latihan self-compassion, gitu ya, yang akan saya bimbing bareng-bareng. Latihannya sekitar 10 menit aja, nggak lama. Dan kita nggak melulu silent, jadi ada guidance dari saya. Oke. Jadi teman-teman, apapun posisi Anda saat ini, Anda boleh berbaring jika Anda merasa nyaman. Ataupun Anda jika duduk, Anda boleh bersandar di atas kursi, atau sekedar duduk di ujung kursi dan tidak bersandar, bebas. Atur posisi duduk dalam posisi yang nyaman, namun juga mendukung kesadaran Anda selama beberapa saat ke depan. Oke. Jadi siapkan postur Anda saat ini. Dan perlahan, jika Anda sudah siap, pejamkan kedua kelopak mata dengan tujuan mengistirahatkannya dan memalingkan perhatian ke dalam. Membawa intensi untuk berada di sini saat ini. Dan sekarang sejenak sekedar rasakan bagaimana postur tubuh terbentuk di saat ini. Bagaimana rasanya duduk dalam posisi seperti ini? Atau bagaimana rasanya berbaring dalam postur seperti ini? Dan sekarang dengan lembut, letakkan perhatian pada napas. Bawa perhatian dan ramah pada tiap alunan napas masuk dan napas keluar. Izinkan napas untuk mengalir alami saja. Tidak perlu diatur, tidak perlu dikontrol. Apapun kondisi napas saat ini, tidak ada yang keliru. Rasakan bagaimana rasanya udara masuk melewati lubang hidung. Merasakan juga ketika udara mengalir keluar melewati lubang hidung. Jika perhatian mulai mengembara kemana-mana, nggak apa-apa. Sekedar sadari dan bawa kembali perhatian pada napas. 100 kali pikiran mengembara, 101 kali pula
mengembalikan perhatian pada napas. Dan sekarang dari kesadaran yang telah terbangun oleh napas, perlahan bayangkan pengalaman ataupun seseorang ketika Anda merasa tertegun. Mungkin saudara, sahabat, guru, yang selalu mendukungmu setiap saat. Kenali pengalaman ketika mereka mendukungmu di saat-saat yang sulit atau di saat-saat kamu membutuhkannya. Dan ketika mengingat orang tersebut ataupun kejadian di mana kamu merasa didukung, dibantu, disokong, apa perasaanmu saat ini? Kenali rasanya. Kenali rasanya ketika didukung orang lain. Kenali rasanya ketika disayang oleh orang lain. Mungkin ketika kamu merasa bahagia, ketika disayang, disokong, barangkali mungkin juga tercetak di raut wajah. Rasa senang ini menimbulkan senyum, mengetahui bahwa Anda didukung dan disokong. Dan sekarang Anda perlahan bisa menempatkan kedua telapak tangan menyentuh dada. Rasakan bagaimana telapak tangan menyentuh dada. Rasakan barangkali ini adalah tangan orang yang mendukung Anda. Dan sadari bagaimana sentuhan mereka pun juga sangat berarti. Membawa kehangatan dan dukungan. Dan sekarang dengan tangan tetap di depan dada, sekarang kita mengarahkan rasa kasih sayang dan dukungan ini untuk diri kita sendiri. Memberikan self-love ataupun self-compassion. Kita mengarahkan rasa dukungan ini pada diri kita sendiri. Kita ingin mendukung diri ini yang selalu bersama kita setiap saat. Semoga aku berbahagia. Semoga aku bebas dari segala macam persoalan. Oh diriku, apapun yang kamu lakukan, aku selalu berada di sisimu. Aku memaafkan pikiranku sendiri. Aku memaafkan segala emosi yang pernah terjadi. Aku memaafkan segala
tindak tanduk ataupun perilaku yang selama ini mungkin tidak sengaja kulakukan. Semoga aku menjadi tenang, damai, lega, dan rasakan bagaimana rasanya ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Kenali rasanya. Izinkan rasa hangat dan sayang ini untuk hadir bersama dengan seluruh keberadaan. Membawa napas bersama dengan rasa sayang ini. Kenali bagaimana aku menyayangi diriku sendiri. Aku mengharapkan hal-hal baik terjadi pada diriku sendiri. Dan jika sudah, kamu bisa melepaskan kedua tangan dari dada, sejenak letakkan di atas lutut. Dan sekarang kembali bawa perhatian pada napas. Kenali apa yang terjadi pada napas dan tubuh saat ini. Dan perlahan, jika sudah siap, arahkan perhatian di area kelopak mata. Dan perlahan, kamu bisa membuka kembali kedua kelopak mata. Membawa perhatian kembali di ruangan ini. Oke. Thank you, udah praktek bersama-sama. Apakah ada yang mau di-sharingkan dari pengalaman barusan? Ataukah ada pertanyaan? Silakan. Jadi kita langsungkan sesi sharing. Nanti sembari ada pertanyaan, justru akan ada banyak insight yang teman-teman dapetin. Thank you udah share. Saya juga pernah sebenarnya mengalami kayak kamu, gitu. Pada saat berapa ya? Pada saat saya waktu remaja juga sering mengalami. Dan setelah kuliah agak reda, kemudian sebelum saya depresi itu kayak badai juga sering hadir, ya pikiran-pikiran jelek gitu. Dan ini yang jadi pertanyaan saya juga pada saat dulu saya meditasi. Bukankah ini kekotoran batin? Mengapa saya terus bermunculan seperti ini? Adakah yang salah dengan saya? Gitu. Nah, karena ini mungkin sesi pertama mindfulness ya, kita akan bahas prinsip-prinsip mindfulness secara sederhana. Yang perlu kita ketahui adalah pikiran kita hanyalah pikiran. Gitu. Pikiran memang tampak nyata di kepala kita, tapi bukan kebenaran. Gitu. Bira ingat-ingat, pikiran ini nyata, tapi bukan kebenaran. Karena yang membuat kita resah adalah kita jangan-jangan khawatir kalau pikiran kita benar kan. Itu yang kemudian kita menjadi resah gitu. Oh, kalau ini benar berarti saya benar orang yang jelek gitu.
Kalau pikiran ini benar, berarti saya ini orangnya memang wah sadis banget gitu. Karena pemikiran jelek itu bisa macam-macam gitu ya. Yang bahkan kita sendiri kaget gitu. Dulu pada saat saya depresi, saya ketemu pikiran seperti ini, saya lawan. Kamu saya ini nggak pantas untuk dilakukan, gitu ya. Untuk dipikirkan bahkan. Dan akhirnya tidak memberikan solusi. Dan akhirnya saya yang lakukan apa? Saya hanya terbuka saja. Oh pikiran, Anda kalau mau lewat, lewat saja. Begitu. Saya tahu kamu nyata, tapi tidak benar. Gitu. Memang awalnya susah, karena kita ketika diminta lihat pikiran sendiri, itu kan nolak ya. Masa sih saya mikir mau bunuh ikan gitu misalnya. Masa sih saya mikir bisa lihat kayak ada anjing itu kayaknya pengen menyakiti atau apa gitu kan. Banyak pikiran-pikiran seperti itu yang negatif gitu ya. Dan membuat kita semakin memikirkan lagi karena kita nggak terima bagaimana saya seorang Buddhis kok bisa punya pikiran seperti ini gitu ya. Nah ini yang diamati gitu. Pikiran hanyalah pikiran, jadi nggak apa-apa gitu. Yang penting tidak hanyut di kontennya. Izinkan pikiran ini hanya untuk berlalu saja. Seperti kita mengamati apa ya, arus sungai gitu. Anggap aja pikiran buruknya itu arus sungai, kita cuma nonton di samping. Tidak hanyut, tidak nyemplung ke sana ya. Kita hanya ngamati pikirannya ngalir, ngalir tanpa kita harus perlu terganggu sama itu. Lama-kelamaan kita akan bosan sendiri. Dan kita udah nggak minat untuk memikirkan hal tersebut. Tapi tentu butuh proses dan butuh latihan tiap hari ya, Wira. Karena kita harus punya otot-otot perhatian ataupun kesadaran yang kuat. Kalau enggak, begitu kita membiarkan kita mengamati pikiran, biasanya kita akan hanyut. Gitu. Makanya penting kenapa ketika pikiran tadi ada overthinking, kembalikan lagi ke napas. Pikiran overthinking lagi, kembalikan ke napas. Kembalikan ke tubuh. Gitu. Jadi, pada saat pikiran kemana-mana, jangan dianggap gagal. Gitu. Anggaplah ini kesempatan untuk kita menyadari bahwa yuk kembali lagi ke napas. Karena begitu Wira tahu bahwa, oh saya sedang overthinking, sebenarnya Wira sudah praktek mindfulness. Karena Wira sudah sadar, kamu berhasil melakukan meditasi. Oh saya sudah sadar kalau saya overthinking. Saya sadar ada pikiran buruk. Gitu. Nah yang kedua adalah ini pilihanmu. Apakah kamu ingin bereaksi untuk menolak dia? Atau kamu hanya mengizinkannya pikiran ini untuk sekedar lewat? Semakin kamu tolak selama ini, semakin nggak bisa selesai kan? Berarti model menolak udah nggak manjur. Berarti sekarang adalah model menerima. Menerima bukan menerima konten negatifnya, ya, bukan. Tapi menerima bahwa memang kenyataannya pikirannya yang muncul sini memang saat ini seperti ini. Saya nggak mau menolak lagi. Dia akan lewat dengan sekejap. Guru saya bilang, sebenarnya pikiran itu bahkan sedetik pun dia nggak mampu bertahan. Mengapa kayak pikiran ini bisa muter terus? Karena kita nggak suka. Karena kita nggak suka, kita sendiri yang bikin dia muter terus. Kayak tape recorder berulang-ulang. Tapi kalau kita merasa tidak berkeberatan, pikiran ini cepat kok hilangnya. Pernah nggak pada saat kita rileks, kita ngeliat pikiran itu kayak nggak karu-karuan, pokoknya apa aja muncul gitu ya, tapi beda-beda, munculnya macam-macam gitu. Pernah ya pasti ya, kita mikir, diem gitu, terus kemudian bisa muncul beruang, kucing, dan sebagainya gitu. Dan kita masih bingung ya, kenapa munculnya gambar-gambar kayak gini ya, tapi dia berubah terus. Dan itu nggak selesai-selesai. Nah, kenapa sekarang overthinkingnya hal sama? Karena kalau isinya gambar kucing, anjing, dan sebagainya, kita nggak keberatan. Tapi begitu kita keberatan, malah jadi overthinking. Jadi coba sekarang dilatih untuk tidak berkeberatan. Tapi bersahabat, oh ya saya memang seperti ini sekarang. Yuk kembali ke napas, saya kembali ke tubuh yuk. Begitu. Ini juga cara mencintai diri sendiri ya. Yang penting diajak bersahabat pikirannya, jangan di clash gitu. Atau jangan napas dilawan dengan pikiran, jangan juga. Gitu. Jadi kalau misalnya tetap ada pikirannya, is okay. Nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita sadar untuk tidak hanyut. Gitu ya. Oke, oke. Jadi memang pada saat malam, tubuh sendiri kan punya jam, body clock ya. Jadi pas malam memang tubuhnya minta tidur gitu. Dan pada saat kamu meditasi, tubuhmu rileks, dia akan mengira bahwa kamu bersiap-siap tidur. Gitu. Jadi maka kamu akan langsung tidur setelah malam. Tapi kalau pagi nggak tidur.
gitu. Jadi memang triknya adalah coba ubah jadwalnya. Tapi kalau triknya Anda mau tidurnya, ya silakan aja meditasi sebelum tidur, gitu. Jadi bebas, gitu. Kita trial and error, gitu. Ya mungkin nanti dicoba lebih malam lagi aja meditasinya. Kalau misalnya khawatir tertidur, jadi ya langsung diiringi oleh tidurnya. Karena meditasi sambil tertidur pun itu bukan satu kegagalan. Kamu bisa rileks selama tidur, itu juga bisa membantu tubuh untuk beristirahat optimal. Begitu. Jadi it's okay. Tapi kalau memang nggak mau tidur, ya silakan coba jam-jam lebih awal, gitu ya. Karena memang pada saat malam jam 8 tubuh sudah mulai beristirahat. Jadi nggak heran kalau tidur. So it's okay, nothing wrong with you. Ya. Ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Karena banyak gitu ya orang-orang berkata bahwa oh kalau ada sesuatu berarti ini bisikan setan. Nah, itu itu apa layer yang lebih uh, kita menjudge lagi gitu ya. Oh ini bisikan setan gitu ya. Ada pikiran yang muncul ini itu gitu ya. Tapi itu juga bukan bisikan setan gitu. Itu pikiran. Tapi pikiran juga sebenarnya sedang tidak berbohong apa-apa gitu. Mereka itu tidak ingin membohongimu. Pikiran itu sebenarnya ingin melindungimu sebenarnya. Tapi kenapa modelnya kayak gitu gitu? Iya. Kenapa? Misal, saya baru sadar juga misalnya begini. Pada saat saya banyak pikiran negatif, itu sebenarnya pikiran itu mau melindungi saya. Dalam artian apa? Saya selama ini, misalnya contoh, tidak mendapatkan cinta kasih yang saya butuhkan. Begitu. Jadi pikiran ini akan berusaha memproses bagaimana caranya saya mendapatkan cinta kasih. Gitu ya. Kemudian pikiran ini, karena dia sudah stuck, selama ini dengan cara yang semua kita coba udah nggak bisa, dia akan mulai mengimajinasikan yang aneh-aneh. Gitu ya. Mulai berpikir bagaimana kalau menyakiti dan sebagainya, begitu ya. Dan ini sebenarnya berusaha agar kita itu mendapatkan istilahnya kegirangan kembali, gitu ya, kenikmatan dan sebagainya. Jadi pikiran itu senegatif-negatifnya, dia tidak sedang ingin membohongi Anda. Gitu. Tapi meskipun mereka tidak sedang ingin membohongimu, mereka bukan kebenaran. Gitu. Mereka bisa seperti itu hanya karena mereka ingin melindungimu dengan cara apapun yang bahkan nggak masuk akal. Begitu ya, tidak perlu Anda turuti. Kenapa? Karena pikiran ini gunanya memang seperti itu. Jadi di sirkuit daripada kesadaran kita atau otak kita, ini sudah ada di zaman dulu. Gitu ya. Misal Anda ketemu macan di jalan. Gitu ya. Maka yang menyelamatkan Anda adalah pikiran Anda. Kalau Anda tidak punya pikiran atau Anda tidak bisa berpikir, maka pada saat Anda macan, Anda diam aja di sana. Benar ya? Dan kemudian macan menerkam kamu, dan kamu akan kelabakan nantinya. Ya. Artinya, ya mungkin saja bisa kehilangan nyawa gitu ya. Berarti ada pemikiran di sana untuk menyelamatkanmu kan. Tapi sekarang macannya itu bukan kenyataan. Macannya kita bikin sendiri di sini. Gitu ya. Macannya kita bikin sendiri, dan kita berusaha lari dari si macan. Akhirnya pikiran negatifnya, dia muncul untuk melindungi dirimu. Tapi dia tidak bisa tahu, karena dia tidak bisa membedakan antara macan ini beneran atau tidak. Sepanjang si macan tercetak di pikiran kita. Ya, jadi kita punya visual ya, kita bisa bayangin gunung kan sekarang, bisa ya. Berarti kan pikiran kita punya gambaran. Nah, sekarang pikiran kita hanya bisa mengenali gambaran yang ada di kepala kita ini. Jadi kalau Anda sudah mikir ada macan gitu ya, mereka berpikir ancamannya ya di sini ini. Gitu. Makanya kenapa banyak ada isu gitu ya, pemikiran menyakiti diri sendiri adalah biasanya muncul karena ini. Gitu. Karena kita ingin lari dari sesuatu, tapi pencipta macan ilusinya adalah diri kita sendiri.
Jadi mereka punya solusi ya bagaimana kalau saya menyakiti diri sendiri, self harm. Jadi sangat-sangat sangat-sangat menurut saya memprihatinkan gitu karena eh, kita terbiasa untuk berusaha lari dari sesuatu, tapi kalau masalahnya di diri kita sendiri kita nggak bisa lari kemana-mana. Jadi pikiran berusaha survive dengan cara memunculkan pikiran-pikiran yang nggak enak tadi itu, yang rasanya aneh-aneh itu. Begitu. Jadi bukan mau bohongin kita. Jadi jangan merasa pikiranmu itu buruk, jangan. Izinkan mereka untuk mengalir aja kayak arus sungai tadi saya bilang ke Mira. Yang penting kita hanya nontonin. Dan kita nontonin di pinggir sungai sambil bernapas gitu ya. Intinya kita merasakan tubuh. Nanti mereka lewat sendiri. Begitu. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena pikiran sudah mikir gitu. Oh, orang ini udah tenang. Udah nggak ada macannya lagi gitu. Udah nggak mikir aneh-aneh. Gitu. Jadi ya udah gitu, dia nggak perlu menyelamatkanmu. Makanya pikiran tadi bisa reda sendiri ketika kita bermeditasi. Gitu. Dan kenapa tadi Afi bilang ya, ketika saya tahu bahwa pikiran bukan kebenaran, mengapa saya jadinya rileks? Ya iya gitu, karena pikiran sudah punya kognitifnya sendiri. Oh ternyata ini nggak nyata gitu ya. Ini sesuatu yang hanya ilusi saja. Jadi kita mulai mengendor gitu. Kalau kita nggak tahu ini sebuah sesuatu yang tidak nyata gitu ya, tidak benar, maka kita akan cenderung untuk berusaha mempertahankan diri terus-menerus. Maka pikirannya muncul lagi. Tapi kalau kita sudah sadar benar bahwa ini hanya reflektif dari sesuatu yang bukan kebenaran gitu ya, maka kita tidak perlu merasa terancam lagi kan. Jadi pikirannya reda. Gitu. Apakah bisa dimengerti kira-kira? Ya, bisa dipahami sih. Artinya kita mengembrace our thought ya, kok ya. Ya, Eh, bersahabat dengan pikiran kita, tidak menghakimi pikiran kita negatif atau positif. Artinya kita bersahabat dengan pikiran kita. Nah, itu kan terjadi secara autopilot ya di saya, kebetulan autopilot ya. otomatis. Misalnya taruhlah saya ketika cemas itu autopilotnya langsung seperti mengkritik diri sendiri gitu kok. Nah, apakah apa ya pikiran ini emang autopilotnya memang seperti itu ya kok ya? Iya. Autopilot kita itu sebenarnya ingin terus berusaha menyelesaikan satu solusi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa gini ya, kita jadi pengen bikin masalah gitu kan. Jadi pikiran kita tuh sering bikin masalah sendiri, bikin solusi sendiri. Gitu. Karena memang pada saat kita nggak apa-ngapain, otak memang demikian. Kenapa? Karena ini merupakan warisan dari nenek moyang kita. Pada saat dulu di hutan, nggak ada apa-apa, maka kita harus merasa was-was. Gitu. Oh ya, kalau saya di hutan sendirian, zaman dulu kan nggak ada rumah ya. Jadi was-wasnya itu kalau saya sendirian di hutan, kan saya harus jaga-jaga nih, jangan sampai ada macan yang nyerang saya. Benar ya? Jadi pada saat mereka nggak apa-ngapain, mereka tetap harus waspada. Tapi itu zaman dulu ya, ancamannya cuma macan. Kalau sekarang, ancamannya nggak cuma macan, nggak cuma hewan liar. Sekarang itu ancamannya ada COVID, ada sosmed, gitu ya. Bahkan teman kita yang lebih unggul dari kita bisa jadi ancaman, gitu kan. Kemudian gaji, gitu. Kemudian nilai-nilai sekolahan. Ini banyak banget, gitu. Zaman dulu nggak ada ini semua. Sekarang kita ketimpa banyak sekali problem. Dan ancamannya seolah nggak ada henti-hentinya, gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika kita diam, karena kita sudah tahu tentang ini semua, maka pikiran aku otomatis akan mencari-cari masalah, mencari-cari solusi. Karena selama ini pikiran merasa bahwa masalah itu banyak. Gitu. Jadi kalau saya nggak ngapa-ngapain di sini, nanti kan saya disakiti. Nanti kalau ada apa-apa saya ketinggalan. Kalau ada apa-apa saya nggak ngecek sosmed, berarti saya FOMO nanti, fear of missing out. Gitu. Karena kita merasa bahwa kalau kita tidak buka sosmed, maka saya terancam untuk ketinggalan zaman. Gitu ya. Ini autopilot pikiran. Karena pada saat kita diam, dia merasa bahwa ada sesuatu yang keliru dan perlu diperbaiki. Diam itu tidak nyaman dan bisa mengancam hidup kita. Gitu ya. Kalau ada yang nyerang gimana kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita mulai kenali ini dulu. Padahal sebenarnya pada saat Anda duduk diam ya nggak apa-apa, nggak ada terjadi apa-apa gitu. Anda baik-baik saja gitu. Itu hanya pikiran aja yang terbiasa untuk membuat masalah dan solusinya. Jadi tentu ini bukan mau membohongi Anda.
bukan kebenaran, tapi bukan mau membohongi Anda, jadi jangan dikritik. Nah, kemudian gimana gitu ya, kalau misalnya kita tahu bahwa ya pikiran tidak sedang ingin membohongi Anda, memang begitu, memang autopilot begitu. Solusinya satu-satunya adalah membiasakan untuk diam. Gitu. Sehingga pikiran lama-lama akan nurut ke Anda. Gitu ya, nurut ke kamu. Oh iya ya, kan diam juga nggak apa-apa kok. Gitu. Ngapain saya harus mikirin masalah dan solusi? Akhirnya pikiran itu lama-lama diam. Oh, diam is okay. Beristirahat is okay. Nggak ada yang salah dengan beristirahat. Ya. Jadi pikirannya terbiasa dengan istirahatmu. Jadi dia tidak merasa harus mencari masalah dan solusi untuk diselesaikan. Gitu. Karena dia merasa ya nggak apa-apa diem gitu. Nggak ada yang mengancam kok kalau diem. Gitu. Pikiran udah aware gitu bahwa saya diem ini baik-baik saja. Bahkan apa? Ketika saya diem, saya malah dapatnya tenang kan, benar ya. Ketika saya diem, saya dapatnya lega. Gitu. Saya dapatnya bebas. Maka dari itu pikiran mulai tahu bahwa oh ini justru malah menjadi sesuatu yang membantu. Akhirnya kita terbiasa untuk kemudian diam karena pikiran merasa ini hal yang baik untuk dilakukan. Tapi jangan dicek loh ya. Biasanya kita kan ngecek, oh ya kata Goldrick pikiran berlalu dengan sendirinya. Ini kok masih nggak hilang-hilang, gitu kan? Jangan mengecek pikiran, kembalikan Menyadari. langsung ke tubuh. Sadari kembali ke tubuh. Jangan diikuti gitu. Untuk awal-awal, amati saja itu sebagai sungai, langsung kembalikan ke tubuh. Ke tubuh, ke napas. Begitu. Kayak tadi ya kita amati napas gitu. Kalau enggak nanti pikiran akan bingung gitu. Nanti kalau sudah solid, kita bisa mengamati napas tadi, kita bisa mengamati pikiran tadi bisa datang dan pergi. Sekarang ini kita kadang nggak punya sumber daya untuk mengamati langsung. Jadi sumber dayanya apa? Membiasakan diri untuk diam bersama tubuh dan napas. Gitu. Kalau tidak bisa visualisasi, it's okay. Gitu. Yang penting adalah tidak perlu harus ada dibayangkan kejadian. Yang penting Wiwi bisa merasakan langsung bagaimana rasanya didukung. Contohnya adalah salah satunya kalau tadi kita udah latihan ya, kita menyentuhkan tubuh kita ke dada gitu. Jadi kalau misalkan Wiwi tidak bisa menghadirkan siapapun yang bisa istilahnya apa ya, karena susah, bukan karena nggak ada orangnya, karena susah untuk membayangkan. Maka sadari sekarang rasanya ketika dada disentuh oleh tangan kita sendiri. Karena manusia itu senang disentuh, karena kita termasuk kelompok dekat dengan mamalia ya. Hewan mamalia itu senang disentuh, karena dengan disentuh mereka mendapatkan dukungan dan rasa sayang. Itu malah mengapa kita suka dipeluk. Kalau kita dulu pas kecil senang meluk mama kita, senang meluk papa kita. Karena pas dipeluk tuh enak itu rasanya. Atau anjing kita gitu ya, kan senang kalau dilus-lus ya, mamalia ya. Nah itu kita merasakan kalau didukung. Jadi mungkin yang terjadi adalah kita memang belum terbiasa untuk mengamati tubuh dan napas gitu, mungkin saja. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Sekali terjadi seperti ini adalah bukan berarti ada sesuatu yang keliru dengan Wiwi, nggak ada, gitu ya. Nggak ada yang keliru dengan tidak bisa memvisualisasikan dan tidak bisa merasakan. It's okay, gitu ya. Karena sebenarnya praktek self love seperti sekarang ini harusnya ada di praktek mindfulness yang kesekian gitu. Karena di program saya biasanya kita diajak untuk mengamati tubuh terlebih dahulu gitu. Mengamati napas terlebih dahulu. Karena kita sudah terbiasa untuk mengamati tubuh, jadinya kalau kita menempatkan tangan di dada kita bisa merasakan gitu. Rasanya gimana? Ini hanya kalau misalnya Anda menemui sesuatu yang sulit, Anda pun boleh coba gitu ya. Tidak perlu harus dengan pakem Anda merasakan tubuh dan napas. Atau tidak pasti harus ketika Wiwi tidak merasakan apa-apa di sini, nanti pada saat praktek lagi ya harusnya tidak merasakan apa-apa lagi, tidak mesti juga. Bisa saja nanti kamu bisa merasakan satu pengalaman di praktek selanjutnya. Jadi belum tentu sama. Gitu. Maka dari itu meditasi perlu dilakukan rutin. Kalau cuma sekali dia tidak bisa mendefinisikan apakah Anda bisa atau tidak. Gitu.
barangkali memang kondisinya sekarang memang tidak bisa merasakan dan it's okay. Tidak ada yang satupun yang keliru. Gitu. Jadi kalau misalnya memang memaafkan atau apa ini mungkin merasa belum terlalu berhubungan gitu, Bibi bisa melakukan perhatian pada napas dan tubuh itu secara ramah. Gitu. Nggak apa-apa, terusin aja dulu. Karena sebenarnya ketika kita bisa kembali ke tubuh dan napas, sebenarnya kita juga di satu sisi kita belajar ramah terhadap diri kita sendiri. Keluar dari pemikiran kita. Karena biasanya pada saat kita tidak bisa memaafkan, itu kita tenggelamnya di pikiran kita. Gitu ya. Tapi karena kita membiasakan perhatian di tubuh dan napas, perhatian kita tidak lagi di pikiran, maka kita otomatis terlepas dari pemikiran yang membenci sesuatu. Kan? Karena kita langsung merasakan napas dan tubuh. Ini pun juga menjadi proses untuk kemudian Anda bisa berproses dalam proses pemaafan tadi. Gitu. Meskipun tidak secara langsung. Tapi memberi jarak dengan pikiran yang membenci itu saja sudah sangat membantu. Gitu ya. Oke, thank you everyone. Jadi sebelum kita tutup, kita bisa melimpahkan jasa dulu atas pelajaran yang kita dapat di hari ini. Anda bisa beranjali ataupun tidak, is okay, atau Anda bisa bermeditasi. Semoga dengan pengertian ataupun pemahaman yang didapat di hari ini bisa membantu diri kita untuk lebih ramah dan mencintai diri kita sendiri. Semoga latihan dan kebijaksanaan yang didapat di hari ini memungkinkan kita untuk menjadi ramah dan penuh cinta terhadap yang lain. Semoga latihan ini bisa membawa kebahagiaan pada diriku sendiri, pada orang-orang tersayang, dan pada orang-orang lainnya yang ada di dunia ini. Satu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Thank you, everyone.